Sampai halaman berapa? Ya, ada yang masih ingat? Kita cek dulu di YouTube nih. Cek di terakhir, pertemuan terakhir. Pertemuan dua satu. Sampai 85 ya. Sudah. Nah, ini ya 86 ya selesai ya. Bener ya? Ya bener nggak? Masih ikut nggak? Bener sampai sini ya? Dan sekarang ini ya, halaman kalau misalnya sekarang 8. Nah, berarti sekarang materi baru ya berarti ya. Ad-Darsul Khamisa Asyara. Ini belum ya berarti ya. Ad-Darsul Khamisa Asyara. Pelajaran yang ke-15 ya. Nah, bener ini belum ya. Apa udah nih? Sudah belum? Belum ya? Nah, kalau belum kita mulai. Udah nggak ya, Ustaz? Udah belum? Udah Ustaz, yang Udah ya? plasma yang usbu itu. Iya udah. Ini udah nomor eh, udah ini. Enggak maksudnya ini pelajaran ke-15 kayaknya belum ya? Udah Ustaz. Poin yang Udah ke ya? Apa nggak direkam kemarin? Udah berarti sekarang yang mana? Poin berapa? Hmm? poin ke 6 apa atau ke 5 ya? Masih pelajaran 15 kan Ustaz. Cuma poinnya yang Poin yang berapa? poin ke 6 6 apa 5 gitu. Saya belum dicoret-coret di buku mana nih. Hmm, begitu ya. Oh iya iya iya. Ya, gimana ya? Poin kelima kayaknya misalnya. Iya benar ya. Iya benar. Gua feel benar ya ini ya poin kelima yang belum kalau nggak salah. Baik, feel
amkinatil khaliyati fil jumalil atiyati dhamiran muttasilan lil mukhatabi, ya, kakum ki kunna, ya. Letakkan pada titik-titik yang kosong berikut ini pada jumlah-jumlah apa kalimat-kalimat berikut ini dengan dhamir muttasil, ya. Dhamir muttasil mukhatab, yaitu apakah kumki kunna, yakni dhamir muttasil, maksudnya dhamir yang dhamir munfasil, ya, munfasil yang sudah insya Allah udah pada hafal, ya, huwa huma hum itu munfasil. Kalau yang muttasil ini ini yang nyambung, ya. Tidak terpisah. Ya, ada ka kum ki kunna ini yang mukhatab, maksudnya Pak lawan bicara orang kedua, tapi orang kedua, ya, baik itu di sini kak mufrad satu, apa kamu, kum berarti apa, kalian atau banyak, ki kamu tapi perempuan, kunna kalian perempuan, ya. Jadi kak itu untuk mudzakkar atau laki-laki, tunggal, untuk eh, laki-laki juga tapi banyak, jamak, ya, kalian artinya. Ki untuk perempuan mufrad, ya, kunna jamak perempuan. Nah, silakan. Nomor satu tadi yang masuk dua. Oke ya, Pak Oki ya. Nah, silakan Pak Oki, terus nomor satu. Aina baituka. Nah, aina baitu hum, ya, karena apa? Ya ikhwanu, ya ikhwanu ini kan Oh, itu apa Pak? jawabannya Ustaz. Kenapa? Aina baitukum bi Hmm, ikhwan. bukan ikhwan. Iya itu. Oh Ya iya. ikhwan. Nah, karena ya ikhwan itu kan jamak dari akhun, ya. Jadi banyak. Nah, pakai berarti kum. Aina baitukum ya ikhwan. Baik, berikutnya si siapa ya? Nomor dua. Febri ya, Febri. Silakan. Febri. Ustaz, Nomor dua ya, yang sampingnya. aha ahaza kitabuka ya Hamidun. Ya Hamidu, kalau ada ya nggak boleh tanwin, ya. Oh, no. Ya Hamidu. Ahaza kitabuka ya Hamidu. Terus berikutnya Nur Hadi Mustami ya? Enggak Ustaz. Oh enggak ya? Nah, silakan. Juga. Sa Mm-mm. apa Ustaz? Sa Ganti dulu anaknya. Terus? Sa'atuki jamilata ya Laila. Baik, saat itu ya. Ini berarti apa? Jam tangan, ya, jam tangan kamu, ya. Bagus ya Laila. Udah enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Berikutnya silakan Imam Taufik. Man abu kunna ya akhwat. Ya. Man abu kunna sahih, ya. Karena akhwat ini jamak dari ukhtun, ya. Sahih. Man abu kunna ya akhwatu, ya akhwatu. Berikutnya Baihaqi ya. Imam Izzuddin Baihaqi.
Mismuki ya Sayyidati. Gimana? Ulang coba. Masmuki ya Sayyidati. Oh iya Sayyidati iya. gitu. Di buku ya, di buku ya. Di buku pakai Saidati ya. Ya Oh, iya, nah. di buku satu ya di buku. Nah, Mas Mukti ya Ya Sayyidati. Saidati. Kalau di PDF di sini ya akhir berarti Mas Muka ya. Kalau di PDF. Berikutnya nomor 6. Berikutnya Abu Sajadah. Masmuki ya ukti. PDF ya. Berikutnya dari atas lagi tadi. Oke yang Ah, amak fil bait. Amak Aum. ummu Ibu. ummu fil baiti. Ya bisa ya. Ini bisa Kaum apa saja nih ya. Bisa aumuka, aumukum karena nggak ada eh, apa namanya yang menunjukkan apakah ini lawan bicaranya laki-laki atau perempuan, gitu. Jamak atau mufrad yang nggak ada ini. Jadi boleh bebas ya. Bisa aumuka, aumukum, aumuki, aumukun, nah ya bebas. Nah, silakan berikutnya nomor 8. Anu Ustaz. Mm-mm. Ma asma'u ma asma'ukum ya ikhwan. Ya ikhwanu dibaca aja ya. Mm-mm. Ya ikhwan. Ma asma'ukum ya ikhwanu. Mm-mm. Oke. Berikutnya, udah selesai ya. Baik, berikutnya soal berikutnya yang keenam dhafil amakinil khaliyati. Amakin itu jamak dari makan ya. Jamaknya ternyata ada dua. Bisa amkinatu, amkinah ya. Amkinah bisa juga amakin. Maknanya tempat ya. Tempat-tempat jamak dari makan ya. Nah, dhafil amakinil khaliyati ya. Letakkan pada tempat-tempat berikut ini di bawah ini fima yali domiron munasiban lil mutakallim. Eh, domir domir ya munasiban yang cocok lil mutakallim yang orang pertama ya. Mutakallim orang yang berbicara orang pertama. Yang pertama ada mutakallim ini ada dua kan, ana atau nahnu ya. Nah, misalnya mudah sekali ini. Silakan dari siapa tadi lagi tanya? Ana Ustaz. Nah, silakan. Nggak sedih ya. Ana muslimu. Sahih. Berikutnya setelah Nur Hadi, eh, Nahnu Taufik ya. muslimuna. Sahih, nahnu muslimuna. Berikutnya siapa ya? Sajadah ya, bisa sajadah. Ana Ustaz. Nah, yang ketiga. Ini kata-katanya cuma ana sama nahnu nih Ustaz. Betul. Diisi itu aja. Jadi kalau Ana anak kan tunggal ya. Kalau nahnu ya. berarti banyak gitu. Oh berarti nahnu muslimatu. Bisa. Nahnu muslimat berarti yang bukan nahnu ya. Anak Oh, muslimatun kan tunggal, mufrad. oh iya ya. Hmm. Ana muslimatun. Nah, anak muslimatun.
Ini yang berbicara berarti ya itunya perempuan ya, anaknya ya. Terus nomor 4, Baihaqi ya, Izzuddin Baihaqi. Nahnu banatul mudiri. Nahnu banatul, nomor berapa ya? Mudiri. Nomor 6. Nomor 4 kayak belum ya? Nomor 4 dulu, Nomor 4. 4. Nahnu muslimatun. Nah, nahnu muslimatun. Berikutnya ke atas lagi ya. Silakan. Ana bintul mudiri. Ana bintu mudiri. Binta. Anak Binta. Bin. Bin. nomor 5 ya. Nomor 5 kan ya. Nomor 5 Banat ya. itu jamak tuh, jamak. Anak. Oh, anak. Ini jamak kan berarti apa? Nahnu. Nahnu. Nah, nahnu Binti. Bintu bukan binti ini mudiri. itu Banatu. apa? Banat. Nah. Banatu mudiri. Banatul Banatul mudiri. mudiri. Nah, saya ya. Berikutnya nomor 6. Ana bnu ana bnul mudarrisi. Ana benul Mudarrisi. mudari saya. Aku Mudarris. adalah anaknya Pak Guru. Berikutnya Nahnu tulabun. nahnu tulabun sahih. Nahnu kami adalah para siswa, para mahasiswa. Berikutnya Ana maridotun. ana mari totun sahih. Berarti perempuan ya. Nah, selesai ya. Oh, nah. Iqra waktub. Nah, baca aja dan terjemahkan silakan Abu Sajadah ya. Halo Ustaz. Hmm. Zahaba abi ilal ko ilal ko kohiratu ya Ustaz. Zaba abi betul ilal qahirati betul. Ilal kohirati qabla usbu'in. Coba terjemahkan. Zahaba telah pergi ayah ke Hmm. Kohiro ini apa Ustaz? Oh, ke Kairo. Kairo. Hmm. Kairo setelah subuh. Hmm. Ya Ustaz. Qobla itu berarti sebelum. Oh, sebelum subuh. Bukan subuh. Usbu itu artinya minggu atau pekan ya. Oh, Mingguan terus sampai 1 pekan, 1 minggu. Nah, kalau qobla usbu ini lebih tepatnya diterjemahkan apa? Ya minggu lalu atau pekan lalu. 1 pekan lalu ya. Kalau ba'da berarti pekan depan gitu kan. Jadi seperti itu. Pekan kemarin qobla tuh pekan lalu qobla usbu'in ya. Nah, bagus. Berikutnya Baihaqi ya. Silakan Izin Baihaqi. Mata kharajta gitu. Kharajta minal fasli ya Muhammadu. Ya betul. Mata kharajta minal fasli ya Muhammad terus. Kharajtu ba'da darsi. Kharaj itu ba'da darsi coba terjemahkan. Keluar ya. Oh. Terjemahkan ya. Oh. Bisa Ah, terjemahkan? kapan kamu keluar dari kelas wahai Muhammad? Saya keluar dari kelas gitu. Ba'da dars setelah pelajaran. Setelah pelajaran sahih. Berikutnya
Dahabtu ilal masjidi qabla adani. Sahih, dhahabtu ilal masjidi qabla al. Hanya sih di tengah-tengah itu ya. Jadi hanya ini panjang. Qabla Adan. azan. Saya pergi Terjemahkan. ke masjid Pergi sebelum atau berangkat ya. Sebelum azan. Sahih. Terus berikutnya Febri ya. Ustaz. Mm-mm. Mata zahaba ammuki ila riyadi ya Aminat. Ini bukan Aminata ya Ustaz ya? Enggak, Aminah tuh betul. Aminah tuh kenapa? Pokoknya kalau kalau ada iya, ada harf nida, intinya tidak bertanwin satu ya. Intinya tidak bertanwin. Yang tadinya domatain menjadi domah saja. Yang tadinya domah biasa, enggak tanpa tanwin, ya tetap tanpa tanwin juga. Ya, bukan menjadi fathah. Menjadi fathah ketika dia ada, ketika dia jadi mudhofnya. Kalau ada mudhof ilaih baru. Misalnya kalau dia bentuknya mudhof ilaih, ada idhofa baru dia fathah. Misalnya ya amirol ya, mukminin misalnya. Ya amirol, ya apa lagi? Ya khalifatal muslimin. Karena dia idhofa ya. Amirol mukmin, amirol sebagai mudhof, mukminin sebagai mudhof ilaih. Tapi kalau tanpa tanpa bukan idhofa atau mudhof ilaih ya tetap domah biasa saja tanpa tanwin, bukan fathah. Kalau ini kalau misalkan diidhofakan dengan eh, wahai Aminahnya siapa gitu kan, Aminahnya Muhammad itu kan, ya bisa aja. Misalnya ya Aminatamu apa nih? Hilang ini ya, apa namanya, dia ada sinyal hilang. Tadi saya mana tadi ya penjelasan yang Mana kenapa Ustaz? bukan Aminata ya. Jadi karena tidak diidofahkan ya. Kalau idofah baru dia fathah ya. Misalnya ya Amirul Mukminin, ya Khalifatul Muslimin misalnya ya. Kalau ini aminahnya diidofahkan ya jadi fathah ya. Jadi mansub. Jadi mansubnya dengan fathah. Ya Aminata Muhammadin misalnya. Ya wahai aminahnya Muhammad. Jadi ya Aminata Muhammadin. Tapi kalau enggak diidofahkan tetap domah biasa tanpa tanwin ya. Seperti itu. Ini bukan bukan jadi fathahnya karena ghair munsharif, bukan ya. Jadi tetap domah biasa. Terus Maksud poemnya dzahaba qabla syahrin. Apa nih zahaba qabla terjemahannya? syahrin. Terjemahannya apa? Kapan pamanmu keluar pergi ke Riyadh ya Aminah? Hmm. Eh, pergi sebelum tahrim Ya, apa Ustaz? dzahaba beliau pergi atau berangkat qabla syahrin. Beliau Berarti pergi syahrin itu syahrun ya, bulan. Nah, qabla syahrin bulan berarti ya. bulan lalu ya. Ini qabla itu bisa terjemahkan Oh, lalu atau sebelum ya. qabla syahrin berarti bulan lalu. Beliau Beliau berangkat, bulan lalu. Berarti telah pergi bulan lalu gitu betul, Ustaz. telah pergi bulan lalu, 1 bulan lalu ya, sebulan yang lalu lah. Nah, jadi qabla bisa diterjemahkan sebelum, itu tergantung konteksnya ya, sebelum atau lalu, ya sudah lewat itu ya. Kalau ini konteksnya berarti kan lalu. Kalau terjemahkan sebelum ya kurang pas juga. Dia pergi sebelum bulan, sebelum sebulan nggak aneh. Berarti eh, sebulan. Nah, berikutnya nomor 5. Qabla salati dhahabta ilal mat'am. Mm-mm. La dhahabtu ba'da salah. Ya,
Itu ba'da sholati. Nah, ba'da Apakah sholati ya. kamu ya Pakai Ustaz, password. Terus apakah kamu pergi ke apakah sebelum sholat kamu pergi ke tempat makan? Tidak, aku pergi setelah sholat. Baik, aku pergi setelah sholat. Baik. Nah, baik. Berikutnya, oh udah selesai ya. Perhatikan di sini ada kotak ya. Kotak di sini ada dua kolom, kolom kanan dan kolom kiri. Kolom yang di point of view-nya apa namanya yang dibahas di sini adalah pada fiilnya ya. Di sini adalah fiil fiil madi terutama ya. Aina dhahabta ya akhi ya. Kemudian sebelah kirinya aina dhahabtum ya ikhwani. Perhatikan dhahabta itu anta ya, domirnya anta kamu. Kalau aina dhahabtum antum ya ya kalian. Kemana kamu pergi wahai saudaraku? Kemana kalian pergi wahai saudara-saudaraku? Ya dhahabtum jamak. Kemudian aina dhahabti ya ukhti, kalau anti domirnya anti ya, itu dhahabti. Kemudian aina dhahabatunna ya akhwati, kalau antuna yang jamak perempuan pakainya dhahabatunna. Kemudian ana dhahabtu, kalau kalau anak ini dhahabtu ya pakainya dhahabtu. Kalau nahnu pakainya dhahabna. Jadi ini terkait dengan tasrif fi'il madhi ya. Kalau bisa dihafal ya dari domir huwa ya. Huwa dhahaba, kemudian huma dhahaba ya. Kemudian apa lagi? Hum dhahaba, dhahabu ya. Ini tadi dibahas di tasrif sih ya, di sorok nih. Bisa lebih detailnya di pelajaran sorok. Kemudian al kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Qobla ya tadi ya, artinya bisa sebelum atau yang lalu, tergantung konteksnya. Ba'da sesudah, bisa depan ya, kemudian ke depan, tergantung konteks kalimat. Kaifa ini apa? Artinya apa? Kaifa bagaimana ya. Mata kapan? Al usbu' ini artinya pekan ya, sepekan, seminggu. Asyahru artinya bulan, sebulan ya. Al adzanu nanti adzan. As-sholatu sholat, roja'a artinya pulang atau kembali. Ikhtibarun artinya ujian, ikhtibar. Ya. Nah, kemudian al-dhama'irul munfasilah. Ya. Al-dhama'irul munfasilah. Domir-domir munfasil ya. Kalau tadi domir mutasil, domir yang nyambung. Domir sekarang domir munfasil, insya Allah sudah hafal ya, udah pada setoran juga yang kemarin pun hafal ya. Itu wa humahum dan seterusnya sampai nahnu ya. Nah, ini mungkin contoh-contohnya ya. Contohnya yang mufrad ya. Dua thalibun, dia adalah seorang siswa. Bil jam'i yang jamaknya hum tullabun. Dia thalibatun, dianya perempuan, seorang siswi ya. Jadi disesuaikan ya. Di sini ya domir ini posisinya apa di sini sebagai mubtada berarti kan ya. Domir di sini sebagai mubtada, khobarnya tolibnya ya. Ya disesuaikan ya, kalau mubtadanya muannas, hiya kan muannas, maka khobarnya tolibatun muannas. Hunna muannas yang jamak ya. Maka tolibatun jamak juga muannas. Anta
tolibun, kamu laki-laki. Anta tolibun. Antum, kalian laki-laki. Kalian laki-laki. Tulabun. Anti tolibatun. Ya, perempuan tunggal. Antunna tolibatun. Ana tolibun. Kemudian antuna ana tolibun, nahnu tulabun. Ana tolibatun, nahnu tolibatun. Gitu ya. Itu sangat mudah lah, nggak perlu kita bahas. Paham insyaallah nih ya? Ada yang mungkin mau ditanyakan Ustaz. dulu, mungkin barangkali ada yang belum paham ya terkait ini ya, terutama ya. Insyaallah sih mudah ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Ternyata sedikit ternyata. Pelajaran ke-15 tidak terlalu panjang. Baik. Kita lanjut. Baik. Ya, pelajaran ke-16. Ad-darsus sadisah asyar. Ya, pelajaran ke-16 ada diawali dengan percakapan lewat antara Mudarris Muhammad dan Ali ya. Saya mana tadi sampai siapa terakhir? Terakhir siapa tadi? Oh, Abu Sajadah ya, Mustami ya. Halo Ustaz. Oh, silakan. Ada Ustaz. Ana belum Ustaz. Oh, Imam Taufik ya. Oh, silakan Imam Taufik. Ikra aja baca. Mudarris baca. Liman. Semua Ustaz. Dua aja, dua. Dua baris. Al-Mudarrisi. Liman Mudarisu hadihi. ya. Nggak usah dibaca aja al-mudarisi itu. Nggak usah dibaca, langsung aja liman gitu ya. Liman hadihil a'lamu ya Muhammad. Akla itu kof ya. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu. Liman hadihi aqlamu ya Muhammad. Hadhil itu alif lam. Hadhil aqlamu ya Muhammad. Liman hadihil aqlamu ya Muhammadin. Ya Muhammadu. Iya, Jangan tanwin lagi. Jadi kalau asalnya Muhammadun, pemasukan atau didahului oleh ya, maka dia menjadi tidak bertanwin, tapi tetap lomah ya. Ya Muhammadu tidak menjadi kasro. Ya Muhammadu. Liman hadihil aqlamu ya Muhammadu. Ya. Hiya li ya Ya. Ya li ya apa ustadu ya. Ini tidak bertanwin, ada ya itu enggak bertanwin. Ya. Punya siapa atau milik siapa pulpen ini wahai Muhammad? Hiya li ya ustadu. Ya, itu milik saya wahai ustad. Silakan berikutnya. Berikutnya berarti siapa? Abu Sajadah ya? Halo Ustaz. Hiya jamilatu jadidan wa hadhihi. Jiddan bukan jadidan. Jiddan. Hiya jamilatu jiddan. Jamilatun ya, pakai tanwin. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan wa hadhil kutubul jadidatu. Ya Ustaz. Betul ya. Jadidatu ahia gitu Ustaz. Iya, ahia. Ahia laka. Ya, terus. La hiya lihamidin. Iya jamilatun jiddan, maksudnya pulpen itu bagus sekali. Wahadil kutubul jadidatu. Dan kitab-kitab baru ini, ya kitab-kitab yang baru ini. Ahiyalaka. Ahiyalaka, apakah
milik kamu, punya kamu wahai Muhammad ya maksudnya. La hiya hamidun, bukan atau tidak. Buku-buku itu yang indah, yang bagus itu, yang baru misalnya kok indah, baru ya jadi dah ya, adalah punya Hamid. Berikutnya siapa? Ini Baihaqi Ustaz. Silakan. Ya. Aina dafatirukum ya ikhwanu. Hiya huna ala hadhil maktabi. Di mana buku tulis kalian ya ikhwan, ya saudara-saudaraku. Dia di sana di atas meja ini. Ya. Meja itu. Nah, kita ini materi ternyata tentang apa? Tentang jamak ya. Jamak tidak berakal ya. Jadi kayak dulu pernah disinggung juga tentang jamak yang tidak berakal ya. Itu dihukumi mufrad muannats ya. Ya bisa dihukumin mufrad muannats. Ya sekali lagi jamak ya, jamak yang tidak berakal ya. Yang memang masyhur nih ya, bisa dihukumin mufrad muannats, atau pakai kaidah yang pernah sering masuk juga kullu jam'in muannats. Kullu jam'in muannatsun. Setiap jamak, maksudnya jamak yang tidak berakal itu muannats dihukumnya. Dihukumin muannats mufrad ya. Muannats mufrad. Contohnya di sini ya, di teks ini, di bacaan ini, di hiwar ini, liman hadhil aqlamu. Hadhil aqlamu. Biasanya kan al hadhi untuk mufrad saja ya. Nah, tapi yang ini yang dibadalkan ya, al aqlam ini kan sebagai badal dari hadhi. Al aqlam ini jamak dari qalamun, tidak berakal ya. Hanya pakainya hadhihi, bukan pakai apa tuh? Haulai bukan ya. Karena haulai untuk yang berakal ya. Nah, untuk yang tidak berakal pakainya hadhihi. Jamak tidak berakal pakainya mufrad, isyarahnya ya, isim isyarah. Mufrad muannas. Bukan pakai hadza tapi pakai hadhihi ya. Kemudian domirnya juga menggunakan hiya di situ kan. Hiya masih aklamnya, al aklamnya. Ini pakai hiya, dia tunggal. Nah, bukan pakai apa namanya? Bukan pakai hunna ya, pakai hiya. Hiya. Hiya jamilatun. Nah, jamilatun juga ya. Jamilatun. Pakainya mufrad juga, jamilatun apa namanya? Berarti apa? Sifatnya juga naatnya mufrad muannats. Wahadhil kutubu sama ya. Wahadhil kutubu ya. Kutub di sini jamak dari apa? Jamak dari kitabun ya. Tadi ya, aklam jamaknya kolamun, pena, pulpen. Kemudian kutub, kutubun, al kutubu. Ini jamak dari kitabun. Jamak dari al kitabu. Ini buku-buku, artinya banyak buku. Ya. Hanya hadhi juga isim isyarahnya. Kemudian naatnya juga ya, sifatnya al jadidatu. Makanya mufrad muannas ya. Makanya mufrad muannas. Tidak pakai al jadidat, meskipun boleh-boleh saja ya. Boleh saja tapi ini lebih masyhurnya pakai mufrad muannas ya. Bisa juga, bisa jadi pakai jadi datum atau ya tapi lebih maksudnya pakai mufrad muannas
al-jadidatu. Kemudian aina dafatiru. Nah, dafatiru ini jamak dari daftarun ya, artinya apa? Buku tulis. Ya. Ini juga jamak yang tidak berakal ya. Makanya berarti iya, katakannya iya. Ini semua jamak taksir ya Ustaz. Jamak taksir betul, jamak taksir. Al-aqlam, al-kutub, apa lagi? Dafatiru ini jamak taksir semua. Jamak yang tidak beraturan atau gitu ya. Kalau jamak yang mudzakkar salim kan ada rumusnya atau aturannya, yaitu ditambahkan waw dan nun atau ya nun. Jamak muannats salim juga sama, pakai alif, tambahkan alif dan ta ya. Kalau jamak taksir ya gampangnya lihat di kamus saja, lihat di Mu'jam atau kamus. Berikutnya sama mudah ya, seperti ini ya kaidahnya, kullu jam'in muannats, setiap jamak yang tidak berakal dihukumi apa? Mufrad muannats ya. Ta'ammal ta'ammalil amsilatal atiyata ya. Perhatikan contoh-contoh berikut ini ya. Al-mufrad tunggal, ini contoh tunggal. Hadza talibun jadidun huwa min apa nih, Belgika, Belgia ya, Belgika ya, Belgika itu Belgia mungkin. Belgika ya, Belgia ya. Hada talibun jadidun huwa min Belgika ya. Ini mufrad kan, hada juga mufrad semua ya. Kemudian jamaknya talibun berarti kan dia berakal ya. Hada talibun jadidun huwa min Belgika, pakainya tetap apa kalau jamaknya pakai haulai karena dia apa? Berakal ya. Jamaknya al jam'u haulai ya, tulabun jududun ya, hum min Belgika ya. Jadi tetap pakainya haulai ketika jamak karena berakal ya, karena berakal, tulab kan berakal, hum juga. Kemudian contoh yang berikutnya yang al-mufrad, ada kitabun jadidun huwa min Belgika ya. Ini ada kitabun jadi ini adalah kitab atau buku baru. Nah, ini kitab tidak berakal ya. Maka jamaknya kutubun. Maka jamaknya pakai hadhihi. Hadhihi kutubun jadidatun ya. Seperti tadi dijelaskan, karena jamak tidak berakal, maka menggunakan mufrad muannats. Isyarahnya hadhihi. Domirnya juga sama, menggunakan mufrad muannats. Hiya min Belgika. Seperti itu ya. Kalau yang berakal tetap hanya haulai isyarahnya. Kalau tidak berakal jamaknya menggunakan hadhihi. Insyaallah mudah ya. Jadi dipahami ya, insyaallah ya. Ada yang mungkin kurang paham? Mau tanya Ustaz, Iya, silakan. yang berakal ini berarti untuk manusia Ustaz ya? Betul, manusia berakal. Kalau yang tidak berakal, hewan berakal enggak? Enggak ya. Oh, enggak berakal. Kayak pernah dijelaskan di awal-awal ya, yang berakal. Jadi kalau untuk malaikat atau jin gimana Ustaz? Malaikat atau jin ya. Itu termasuk berakal atau enggak? Malaikat atau jin, kalau nggak salah dari di Al-Quran pakai apa? Pakai ini enggak? Malaikat tuh kalau Malaikat ya. Kalau nah, kurang lupa juga nih. Di Al-Quran, coba di Al-Quran apa? Di Al-Quran. malaikat wa idh qulna lil malaikatu isjudu. Enggak. Iya, coba di Al-Quran, coba kita cek di Al-Quran bareng-bareng. Biar pasti aja. Takut salah.
Kita cari teks di Al-Quran, malaika ya. Al-Baqarah ayat 30, Ustaz. Al-Baqarah ayat 30. Al-Baqarah. Ayat 30, Ustaz. Berarti kalau yang tidak berakal binatang dan benda ya Ustaz? Ya itu sudah pasti ya kita sebetulnya jin dan itu ya malaikat ya. Apakah dikategorikan berakal tidak berakal gitu ya. Kalau kata benda ya jelas ya kata benda atau binatang enggak ya. Karena kalau malaikat nama jin kan sebenarnya berakal juga Ustaz. Wa'allama Adam al-asma. Ntar dia nggak menunjukkan ini yang ada ininya yang ada al-mala. Coba yang lain kalau mau ikut nyari juga. Oh, Kalau di Al-Baqarah ayat 31 ini bi asma'i haula'i, haulainya kemana Ustaz? coba nah, Baqarah ya. Al-Baqarah 31 ini di kamus. Yang mana? Baqarah 31 ya. Wa'allama Adam Iya, al-asma kullaha. Hanya ke asma. Asma jelas ya tidak berakal ya. Ada nggak yang menunjukkan malaikah? Nanti kita cari aja yang biar pasti aja. Tapi yang jelas apa namanya? Sebenarnya kaidah ini tidak mutlak juga ya, nggak mutlak sekali mutlak ya. Masih tetap ada pengecualian ya. Tapi memang dalam kitab-kitab lebih lanjut. Tapi ya untuk dasarnya memang kaidahnya seperti ini, ya. Bahwa yang tidak berakal itu pakai mufrad muannats. Namun tidak mutlak. Kenapa? Karena di Al-Quran juga ada eh, kata rusul ya. Rusul itu kan jamak dari rasulun. Jamak dari rasulun. Itu kan berarti apa? Rasul berakal nggak? Berakal ya. Berakal ya. Tapi di Al-Quran menggunakan mufrad muannats. Tilkar rusul ya. Tilkar rusul. Apa? Rasul-rasul itu gitu kan. Pokoknya tilka bukan ulaika tapi dengan tilka. Tapi berarti intinya tidak mutlak. Tidak mutlak. Namun memang masyhurnya untuk yang tidak berakal. Ini bisa saja mufrad muannats ini untuk yang berakal, jamak yang berakal. Ya, jamak berakal, jamak taksir ya. Jadi mufrad muannats ini untuk jamak terutama jamak yang tidak berakal ya, baik taksir maupun jamaknya jamak muannats salim misalnya ya. Kalau muslimuna Kemudian berarti muslimunya berapa ya? mudzakkar salim.
nggak bisa pakai ini. Nah, Oh, bisa itu kalau juga jin, kalau jinnya jamak. mudakar. Kenapa? Jinnya juga mudakar salim kalau jin berakal ya. Jin berakal nggak? Wa anna minal muslimuna wa minal qasitun gitu. Di surat Al-Jin Ustaz. Oh gitu ya. Oh berarti berakal ya. Jin termasuk yang berakal juga ya. Berakal ya. Kalau malaikat, wal malaikah. Sini di Kalau malaikat itu kan ada yang dibilang malaikat itu anak laki-laki kami, sedangkan malaikat berakal apa enggak? Dikatakan berakal apa enggak? nggak nggak eh, nggak berakal juga berakal. Tapi Anak tetap boleh aja anak maksudnya pakai yang ini ya tadi ya, yang jelas, yang apa pakainya mufrad muannas itu yang benar ya, tidak berakal. Tapi juga bisa yang berakal pakai jamak, pakai apa mufrad muannas tadi, contohnya tilkar rusul, tilkar rijal bisa juga, tilkar rijal, hadhihi rijalun bisa juga, hadhihi rijalun, atau haulai rijalun bisa ya. Jadi intinya eh, apa namanya, mufrad muannas bisa untuk, khususnya utamanya untuk yang jamak tidak berakal, tapi juga bisa untuk jamak berakal ya. Asalkan bukan jamak mudzakkar salim ya, tapi jamak taksir ya. Ini berbicara jamak taksir ya. Jadi ini jamak taksir berakal bisa, jamak teraksir mudzakkar berakal bisa dengan mufrad muannats. Ini sih sebenarnya kaidah tingkat lanjut ya. Tapi yang jelas yang pasti itu jamak taksir tidak berakal. Nah, itu yang pasti. Kayak muslimuna, mujahiduna, kemudian yang mudzakkar salim ya, mukminuna ya pakainya ya bukan mufrad muannats, tetap pakai jamak mudzakkar. Nggak boleh pakai misalnya pakai hiya gitu kan, nggak bisa. Hiya muslimuna nggak boleh, nggak bisa. Tetap hum ya. Atau tilkal muslimuna nggak bisa. Pengecualiannya hanya tadi ya, yang berakal, yang berakal tapi jamak taksir. Nah, bukan jamak mudzakkar salim. Jin berakal berarti ya. Nanti kalau yang malaikat coba contoh di Al-Quran kita cari nanti ya, biar memastikan aja. Takutnya kita salah. Apakah menggunakan eh, yang berakal atau tidak? Ustadz, jadi kalau yang di atas tadi dijelaskan kalau ada hadihi, kemudian ada jamak tasir mu'anat atau jamak tasir eh, goirul Tidak berakal. al, terus yang penjelasan itunya mufrad lagi ya Ustadz? Iya dihukumin mufrad itu. Dihukumin mufrad mu'anats ya. Bukan Dihukumin apanya? ininya sifat sifat dan Baik sifatnya, baik itu isyarahnya ya, baik itu khobarnya ya. Misalnya kita ini kan ini isyarah ya, kita ya udah bahas isyarah. Coba kita bahas yang khobar ya. Misalnya apa? Pulpen itu baru. Berarti apa? Al aqlamu jadi datun makanya. Bukan bukan jududun tapi jadi datun. Ya, jadi khobarnya tadi dihukumin mufrad muannats. oh yang di ini ya Ustadz ya, hadihi kutubur jadi datun ya Ustadz. Nah, betul ya kan? Al kutubu jadi datun. Nah, itu yang contoh ini khobar. Kalau contoh yang di sini
Oh ya, ini khobar benar ya. Hadhihi kutubun jadidatun. Begitu juga dengan naatnya, sifatnya, ya. Tadi contohnya apa di atas? Nah, wahadhil kutubul jadidatu. Ini kan naat nih, jadida di sini apa? Naat kan? Oh, Kutubu al-jadidatu. Oh ya. betul ya, naat kan ya? Ya. Ustadz, udah dapat jawabannya Ustadz. Ada di mana? As-Saba ayat 40. Sabah. Haula lil malaikati haula Sabah. iyyakum Ibarat kanu ya, barang-barang ya'budun. dua. Wa yauma yahsuruhum Ayat berapa? jami'an As-Saba 40 Ustadz. Sabah, bukan Sabah. 40 ya? Saba 40. Wa yauma yahsyuruhum jami'as summa yaqulu bil malaikati haula'i iyyakum kanu ya'buduna. Tadi itu kan Ustadz. Iya betul ya. Berarti pakainya apa? Haula'i ya. Kemana? Ya, haulanya kemana nih? Haulainya itu bukannya sama orang ini, Ustaz, yang dikumpulkan itu. Oh ya, oh iya ya. Wa yauma yahsyuruhum jami'a summa yaqulu lil malaikah haula'i. Ya. Oh iya benar ya. Oh berarti belum tepat ini ya, belum tepat menunjukkan. Malaikahnya itu kan kumnya, iya. Mm-mm. Haulainya itu kepada Apakah ininya. kepadamu mereka ini dahulu menyembah? Mm-mm. Nah, kalian. Haula'i. Iya, betul betul. Jadi haula'i ini menunjukkan ke eh, eh, ini ya ayat sebelumnya ya berarti ya. Orang-orang yang dikumpulkan betul ya, Bukan ke malaikat ya Ustadz. bukan ke malaikatnya. Coba nyari lagi coba yang menunjukkan masalah malaikat. Coba nanti di eh, Karena kalau translate langsung Ustaz, tilk malaikat Ustaz. ada tilkal malaikat ya. Kalau langsung ditranslate Ustaz. Di mana tuh? Ayat berapa? Ada nggak? Kalau di kata kerja pakai laki-laki Ustadz, domirnya. Di ayat berapa? Di al-mulk Ayat wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsam. Al-Mulk. Al-mulk ya. Oh, ayat 1. Ya. Berapa itu? Ayat berapa? Ayatnya ayat berapa? Nah, kalau di itunya emang ya, kalau malaikat ya lafzul jalalah juga dihukumin muzakkar ya kalau di apa di Quran ya. Nah, dihukumin muzakkar ya mungkin ya. Jadi dihukumin muzakkar. Berarti pakainya tapi untuk pastinya bisa nanti dicek-cek lagi. Tapi kemungkinan besar pakai berakal ya, udah pakai domir yang berakal. Iya, karena
Ya untuk ta'rif juga kayaknya hampir nggak mungkin kayaknya malaikat dihukum tidak seperti tidak berakal itu. Kalau dalam ini ya domirnya ya. Tapi untuk pastinya ya nanti dicek lagi. Ada lagi yang mau tanya. Tadi apa ya? Yang mana tadi ya? Ustaz, Oh, salah Ustaz. Al-Haqqah ayat 17 Ustaz. Apa tuh bunyinya apa? Bunyinya itu wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya fawqahum. Ayat 17 ya. Ya. Al-Haqqah 69 ayat 17. Nah, iya kalau ininya ya. Kayak mudakar berarti ya. Di sini iya mujakar. Maksudnya mudakar eh betul. Sebenarnya kalau dalam tingkat lebih lanjut juga kadang-kadang di Al-Quran memang meskipun apa namanya meskipun apa namanya sebuah benda ya atau yang tidak berakal tapi memiliki sifat suatu pekerjaan gitu kan. Jadi yang nanti dihukumin seolah-olah itu makhluk ya makhluk hidup yang memiliki pekerjaan ada tapi nantilah itu nggak usah dibahas. Ada lagi ya intinya insya Allah ini ya berakal ya dihukumin oleh malaikat domirnya pakai domir yang berakal. Meskipun tadi ya sekali lagi tidak mutlak juga sebagaimana tadi dijelaskan yang tilkar rusul gitu kan. Malaikat juga bentuk jamak itu kan. Malaikah itu jamak dari apa? Mufradnya malaikat apa? Malaikat mufradnya. Malaikat itu bukan mufrad ya, bukan jamak, bukan mufrad ya. Malaikat jamak dari apa? Malakun ya. Mufradnya adalah malakun. Jamaknya malaikatun. Malaikah. Malaikatun. Nah. Ada lagi. Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu aja lah. Udah jam 10:30 ternyata. Khawatir kemalaman. Sampai sini dulu ya. Sampai Insyaallah Pak paham semua lah ini. Silakan dikerjakan ini ya, untuk pertemuan mendatang ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Insyaallah besok kita lanjutkan sorof ya. Sorof dasar. Yang belum mengumpulkan tugasnya silakan segera dikumpulkan ya. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Baik.